Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sub pokok bahasan pengolahan data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Egi Karisma Nandara dan nama anggota kelompok saya yaitu Alifatul Fahria, Berliana Fauzia Rahma, Nur Fitria, Rohana Widya Prasetyaningrum, dan Zainal Faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatul Fahria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan pengolahan data. Pengertiannya sendiri, pengolahan data yaitu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Yang kedua, tujuan, mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara kelompok. Perkenalkan, nama saya Berliana Fauzia Rahma. Saya akan menjelaskan tentang metode pengolahan data. Metode pengolahan data secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengolahan data secara manual dan yang kedua pengolahan data secara elektronik. Pengolahan data secara manual yaitu pengolahan data yang dilakukan secara tertulis tanpa menggunakan perangkat elektronik. Kalau pengolahan data secara elektronik yaitu pengolahan data dengan sistem komputer. Pengolahan data secara manual dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak, memerlukan waktu yang sangat lama. Contoh, pelaksanaan pemilu menggunakan tally mark. Pengolahan data secara elektronik. Pengolahan data secara elektronik memerlukan bantuan komputer untuk meminimalisir tingkat kesalahan, memerlukan adanya program sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu bentuk penyajian data. Bentuk penyajian data ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tabel. Tabel sendiri merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam membuat analisis data. Nah, yang kedua yaitu grafik. Grafik sendiri merupakan gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka ataupun simbol yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Kemudian jenis data. Yang pertama ada cross-section data. Cross-section data adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu. Nah, contohnya seperti tabel penjualan PT Sinar Sakti menurut jenis barang dan daerah penjualan pada tahun 2007. Atau bisa dilihat di tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu jenis data. Cross-section data adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu. Contoh, tabel penjualan PT Sinar Sakti menurut jenis barang dan daerah penjualan pada tahun 2007 dalam satuan. Selanjutnya yaitu jenis data berkala. Adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Contoh, grafik perkembangan seluruh hasil penjualan menurut PT Sinar Sakti menurut jenis barang dari 2001 sampai 2007 dalam satuan. Selanjutnya yaitu bentuk tabel. Yang pertama, tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang membuat keterangan satu hal atau satu karakteristik saja. Misal, data personalia, jumlah menurut pendidikan, masa kerja, umur, golongan. Selanjutnya yaitu contoh produksi kayu hutan menurut jenis produk 1996 atau 1997. Jenis kayu bulat banyaknya 26.069. Jenis kayu gergaji 3.427. Jenis kayu lapis 10.948. Jumlahnya keseluruhan jenis kayu bulat, kayu gergaji, kayu lapis yaitu 40.444. Lalu selanjutnya yaitu bentuk tabel. 2. Tabel dua arah adalah tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Misalnya data personalia menurut masa kerja dan pendidikan, masa kerja dan golongan, agama dan pendidikan. Nah, berikut contoh dari jumlah mahasiswa Universitas Persada Jakarta menurut fakultas dan agama. Nah, itu contohnya itu seperti ada yang tabel di bawah ya.
itu ada fakultas ekonomi, terus ada fakultas pendidikan dan keguruan, ada fakultas ilmu pasti, fakultas teknik, fakultas hukum, fakultas kedokteran. Terus yang selanjutnya yaitu ada bentuk tabel. Tabel ada 3 arah, adalah tabel yang menunjukkan hubungan 3 hal atau 3 karakteristik, misalnya data personalia menurut masa kerja, pendidikan, dan golongan, masa kerja, umur, serta golongan dan lain-lain. Nah, ini contohnya yaitu ada jumlah karyawan departemen menurut masa kerja, pendidikan, dan golongan PGPS 2007. Jadi contohnya itu ada di bawah itu. Nah, oke, cukup sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun pengucapan mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.